Perkenalkan, nama saya Tangguh Prasetyo Budiono, kelas I, NIM 2020, 2017, 6. Moto hidup, tetaplah berusaha walaupun banyak rintangan dan yakinlah akan membuahkan hasil yang maksimal. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum atau sanksi pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pendahuluan, pembangunan secara harfiah pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang bersifat mengubah keadaan dari yang lama menjadi yang baru, dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, sasaran pembangunan adalah manusia yang perubahannya yang diinginkan selain tertuju pada kebutuhan juga akan mengubah sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu ditinjau oleh hukum sebagai pengarah atau sarana menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebenarnya hukum tidak hanya berharapkan akan mampu berfungsi sebagai sasaran pembaruan masyarakat dan mengayomi masyarakat, akan tetapi di depan memberikan arah pada pembentukannya. Perlu dilakukan adalah menetapkan sistem hukum dan menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang bersifat diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender, ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program eksitukan suatu masyarakat yang diciptakan. Pembangunan hukum tidaklah terlepas dari sejarah. Oleh karena itu, dengan telah dimulainya reformasi, tidak berarti kita memulai segala sesuatu dari nol. Semua hal yang baik ada dalam produk-produk hukum positif yang sudah ada sudah modal pembangunan hukum. Sementara yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kita harus dikoreksi dan diperbaiki. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan dan menegakkan hukum tidak di masyarakat. Terdapat hukum yang tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum ditetapkan dan berlaku. Selain itu, kebijaksanaan hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari asas dan kepastian hukum itu sendiri, menafsirkan hukum dengan metode historis. Selain metode penafsiran lainnya seperti gramatikal dan sistematis, penting untuk dilakukan untuk memahami roh hukum yang sesungguhnya pembangunan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansi berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sikap sistem hukum dan pembentukan peraturan hukum pidana yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mengaruhi berlakunya sistem hukum. Usaha pembaruan hukum pidana sampai saat ini dilakukan dengan satu tujuan utama, yakni diciptakan dengan kodifikasi hukum pidana material dan untuk menghentikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan hukum warisan kolonial, yakni White Book Van Street on the Road Indies 1915 yang merupakan turunan White Book Van Street Negeri Belanda 1886
Rumusan yang diteliti. Bagaimana RUU merumuskan ketentuan terkaitan dengan hukum atau sanksi adat. 2. Bagaimana landasan yuridis berlaku pada pidana adat. 3. Bagaimana keterkaitan antara asas legalitas, sifat melawan hukum, dan hukum pidana adat. Hasil penelitian saya. 1. Landasan yuridis berlaku hukum pidana adat. Landasan hukum dengan dikeluarkannya UU nomor 1/1951, khususnya pasal 5 ayat 3 sub B, yang pada intinya memuat 3 hal. A. Tindak pidana yang tidak ada bandingannya atau padannya dalam KUHP, yang bersifat tidak berat atau yang dianggap tidak pidana adat yang ringan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan dan atau denda Rp500 atau setara dengan kejahatan ringan. Sedangkan untuk tindakan adat yang berat ancamannya paling lama 10 tahun sebagai pengganti dari hukum adat yang tidak dijalankan oleh terhukum. B. Tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya, tindak pidana adat berarti kerama di Bali yang sebanding dengan zina menurut pasal 284 KUHP. Sanksi adat menurut UU Darurat nomor 1 tahun 1951 di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim untuk memeriksa dan mengadili perbuatannya yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang ada dibandingkan dalam KUHP dengan dibandingkan hakim-hakim yang berdasarkan keputusan pada hukum adat atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsiran atas pasal 5 ayat 3 UU nomor 1 DRT _1951 tersebut. 2. Asas legislatif. Legalitas. Sifat melawan hukum atau pidana adat mengkaitan asas legislatif legalitas dengan hukum pidana yang ada serampangan jelas tidak akan cocok. Hukum pidana dilandasi filsafat harmonis dan komunal moral akan bertentangan dengan asas legalitas yang berpolosan pada 1. Legal defense of crime. 2. Uset slot fits the crime. 3. Decrease of free will. 4. Death penalty for of offset. Secara jelas, 4 hal di atas yang apabila dijabarkan lebih lanjut akan mencakup persyaratan sebagai berikut. A. Tidak semena-mena untuk tujuan pembalasan, dalam arti tidak bersifat hoax. B. Harus menimbulkan kerugian dan atau korban yang jelas, bisa aktual dalam delik material dan bisa potensial dalam delik formal. C. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif, jangan digunakan hukum pidana. D. Kerugian yang timbul karena pemindahan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan yang harus didukung masyarakat. E. Harus dapat diterapkan secara efektif. Dalam RUU KUHP nomor 25 RUU KUHP tahun 2015 adalah pasal 1 dan pasal 2 yang semula diatur dalam pasal 1 RUU KUHP. Pasal 1 konsep KUHP 2015 menentukan 1. Tindak seseorang pun dapat dipidana atau dikenakan pidana kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan
sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu sendiri. 2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Pasal 2 Konsep KUHP 2015 menentukan 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. 2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila, hak manusia dan prinsip hukum umum yang dilakukan oleh masyarakat bangsa-bangsa. Kesimpulan, dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya RUU KUHP, pidana adat dijadikan salah satu sumber untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana ataupun tidak, baik sebagai sumber positif maupun sebagai sumber negatif. Sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat. Samping sebagai pidana tambahan, dapat juga menjadi pidana yang diutamakan semata-mata terhadap pelanggaran hukum adat. Saran, dalam pembaruan hukum di Indonesia, khususnya RUU KUHP, kepidana adat seharusnya harus ditentukan positif dan negatifnya terlebih dahulu dan dapat menentukan. Dari saya, itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.